Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rizkullah Yunaidi dari kelas 12 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas pengayaan ekonomi mengenai sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Penjelasan sistem ekonomi secara konkret bisa dibilang cukup sulit karena beberapa ahli cenderung memiliki penjelasan yang berbeda. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail, berikut adalah pengertian dari beberapa ahli. Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Gregory Grossman N.M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan memengaruhi. McEachern, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. What, how, and for whom. Dari definisi-definisi tersebut, sebenarnya dapat ditarik satu kesimpulan tentang pengertian sistem ekonomi. Pada dasarnya, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. B. Fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi secara umum adalah sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. C. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihan dari sistem tradisional adalah adanya semangat kekeluargaan dan kejujuran dari setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelebihannya adalah kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Tidak terdapat inflasi, pengangguran, dan masalah lain yang terdapat pada sistem lainnya. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangannya yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. Sebuah perubahan dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakat tidak berkembang. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah komando atau terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat.
Negara yang mengasuh sistem terpusat antara lain yaitu Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Kelebihannya yaitu dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mudah mengendalikan harga dan pemerataan. Inflasi mudah dikendalikan. Kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Kekurangan yaitu mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. Penjatahan sering terjadi kebutuhan dan solusi. Ini akan menghambat inovasi dari masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya yaitu setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Tidak selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kebebasan dalam memproduksikan produk atau jasa menyebabkan persaingan antar produsen atau perusahaan untuk menghasilkan barang yang bermutu. Kekurangannya yaitu kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha, dan konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah, mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Sistem 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihannya yaitu setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terdapat sebuah kebebasan dalam usaha, kestabilan ekonomi terjamin. Kekurangannya yaitu beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian, ketimbangan dalam persaingan bisnis, dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya. 5. Sistem perekonomian Indonesia. Setelah melihat jenis-jenis perekonomian dunia tersebut, tahukah kamu perekonomian mana yang ada di Indonesia? Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja, jatuh pada pihak yang salah, maka kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud. Ekonomi Indonesia kini banyak ditopang oleh industri dan perdagangan, dengan fokus mayoritas di sektor ekspor.
Mungkin itu sebabnya pula sekarang Indonesia didorong untuk memasuki industri 4 dan banyak wirausaha yang bermunculan. Kelebihannya yaitu adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kekurangannya yaitu perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.